Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Surya Aditya Wahyono, merupakan salah satu dosen perguruan tinggi swasta Diploma 3, Program Studi Perhotelan Akademi Pariwisata NHI Bandung. Video ini dibuat dalam rangka sebagai bentuk unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Saat ini, saya mengajar di bidang vokasi, khususnya mata kuliah Tata Boga Profesional. Setelah mahasiswa semester 3 menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis pengetahuan Tata Boga di bidang perencanaan dan penyajian buffet, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur dalam pemanfaatan bahan pangan dan melakukan pemilihan bahan pangan berkualitas yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu memproduksi, mengkoordinir, mempresentasikan produk dan layanan, serta mewakili dan mengeksekusi kebijakan dalam bidang food production, mampu menguasai seperangkat kompetensi sebagai cookery supervision dan pedoman rencana pembelajaran. Mata kuliah Tata Boga Profesional memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepada mahasiswa dalam merencanakan, mengolah, menyajikan, dan mengevaluasi produk makanan sesuai standar industri kuliner, perhotelan, dan jasa boga. Materi pembelajaran pokok bahasan meliputi pengenalan Tata Boga Profesional, penjelasan tentang organisasi hotel, pengertian buffet atau prasmanan, jenis-jenis buffet, klasifikasi dapur, fungsi dan ruang lingkup serta hubungan kerja, persiapan bahan yang terkontrol, perencanaan buffet sesuai dengan tema, serta bekerja sama secara efektif dengan konsumen, kolega, atau supplier. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik perkuliahan yang akan dibahas dalam 16 kali pertemuan. Gambaran singkat mengenai mata kuliah saya yang ada di pertemuan 4 adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan dan memanage menu. 2. Membuat menu yang seimbang. 3. Menyiapkan pembiayaan menu. 4. Langkah-langkah dalam perencanaan menu. 5. Kontrol sistem dalam pembuatan menu. 6. Prosedur dalam merancang menu. 7. Penilaian menu. 8. Pertimbangan dalam memilih menu. 9. Fungsi menu. Dan 10. Bauran penjualan. Setelah disampaikan gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan menggunakan metode DIA. DIA adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan yang diampu kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama, saya menggunakan textbook. Ada beberapa referensi yang saya gunakan, salah satunya menggunakan referensi dari Ghislaine Wine dengan judul Professional Cooking edisi ke-9 tahun 2017. Berikutnya, saya juga menggunakan modul-modul ASEAN Toolbox tahun 2012, William English Institute Center for Food, Tourism, and Hospitality, di mana sumber ini merupakan cikal bakal dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang menjadi acuan dalam mengukur kompetensi di bidang vokasional. Saya juga menggunakan referensi artikel jurnal-jurnal hasil penelitian saya di bidang mata kuliah yang saya ampu dalam rangka mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran. Strategi kedua saya menggunakan pembahasan case study di kelas. Saya meminta mahasiswa menyelesaikan case study dan langsung dibahas bersama-sama di dalam kelas. Interaction, menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam perkuliahan, saya menggunakan saluran komunikasi. Di dalam kelas, saya menciptakan suasana yang interaktif dan komunikatif, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Saya memberikan pertanyaan setelah menyampaikan materi, dan sebaliknya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Di luar kelas, saya membangun komunikasi menggunakan media WhatsApp Group. Selain itu, menggunakan Google Classroom untuk memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan mahasiswa. Proses pembelajaran Student Center Learning. Saya menggunakan pendekatan Student Center Learning atau SCL sehingga mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi dibandingkan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar.
Keuntungannya, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembang keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, inisiatif berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Assessment. Bagaimana cara saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas? Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Saya akan menyampaikan cara evaluasi dan bobot penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui cara penilaian dan dapat membuat strategi agar mendapat nilai yang memuaskan. Bagaimana cara saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas? Penilaian meliputi kehadiran sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian 3 aspek yang telah saya sampaikan terkait mata kuliah Tata Boga Profesional mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Tata Boga Profesional secara tatap muka di kelas. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali ya untuk mata kuliah Tata Boga Profesional. Materi yang akan kita bahas adalah Plan and Manage Menu ya pada buffet service. Pada kesempatan yang lalu kita sudah uraikan seperti apa buffet service itu, kebutuhannya apa saja, ya kan? Lalu alur kerjanya bagaimana? Dan juga hal-hal yang harus dihindari ketika membuat buffet service ya. Jadi hal-hal tersebut yang pada kesempatan lalu kita sudah buat, kita akan lengkapi dengan Plan and Manage Menu ya. Jadi menu apa saja yang harus dibuat dan menu apa saja yang memang direkomendasikan dalam penyajian buffet. Oke? Baik. Kita akan masuk ke materi yang pertama adalah unit kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ada 2 capaian yang akan kita dapatkan pada pembelajaran kali ini, yaitu adalah merancang dan menulis menu. Ya. Yang kedua adalah mengatur dan membuat dasar pada buffet service. Ya. Dasar-dasar menu pada buffet service. Berikutnya adalah Plan and Manage Menu. Ya. Plan and Manage Menu ini adalah merencanakan serta memanage. Manage itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Mengatur ya. Manage itu mengatur atau merencanakan ya. Menu yang mana menu ini digunakan oleh banyak perusahaan ataupun industri. Ya, di antaranya kita lihat di sini ada restoran fine dining atau hotel yang melaksanakan menu fine dining ya. Fine dining itu menunya biasanya sudah teratur ya, sudah ditentukan. Jadi si tamu atau customer tidak bisa memilih menu karena menunya sudah ditentukan oleh si pembuat menunya atau dari servisnya ya. Tapi ada juga yang dinamakan à la carte di sini. À la carte itu artinya apa? Bahwa setiap customer atau tamu itu bisa memilih menu berdasarkan preference-nya dia atau pilihannya ya, kesukaannya. Lalu ada juga function house. Function house itu seperti apa? Ruang meeting ya, atau tempat untuk pernikahan, ballroom. Ya, kita lihat di sini banyak ya ballroom atau ruang meeting yang berdiri secara independen, terpisah dari hotel, terpisah dari restoran ya. Tapi mereka berdiri sendiri. Kayak kita lihat contohnya apa? Kalau di Lembang itu ada Gedong Putih, pernah dengar nggak? Gedong Putih. Gedong Putih itu dia adalah tempat untuk resepsi ya, atau wedding house gitu ya. Nah, itu yang dinamakan oleh function house. Street cafe itu artinya kafe atau restoran ya, mungkin bisa disebut, yang berdiri sendiri, tidak terintegrasi dengan hotel atau bangunan lainnya, jadi dia terpisah. Ya, ada juga child care center atau tempat penitipan anak. Ya, di mana biasanya mereka memiliki menu-menu yang memang spesifik, berbeda dengan menu-menu yang ada di restoran atau hotel yang kebanyakan customer-nya adalah orang dewasa. Jadi kalau child care center ini memang berorientasi atau mengkhususkan menunya kepada anak-anak ya. Hospital catering ini juga sekarang mulai ramai ya, banyak karena
rumah sakit itu sudah mulai beralih bahwa mereka tidak hanya menyajikan menu-menu yang hanya sehat saja, tapi selain sehat tapi juga menarik dan juga memiliki rasa yang enak. Kalau dulu kan kita asumsinya bahwa rumah sakit itu menunya hambar, nggak enak, tidak ada rasa, presentasinya seadanya saja. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Next, berikutnya adalah cafe atau all day menu ya, seperti restoran pada umumnya. Lalu ada à la carte tadi, fine dining, sama set menu juga sudah dijelaskan tadi, dan function menu yaitu yang pada ballroom atau wedding house tadi ya, itu function. Biasanya banquet di hotel itu juga menggunakan menu dari function menu ya. Lanjut, membuat menu ya memerlukan keseimbangan. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada yang mengandung vitaminnya dan lain sebagainya. Itu adalah seimbang, choice of ingredients-nya. Lalu balance of portion, porsinya harus seimbang. Ketika kita membuat satu menu set, ada appetizer, ada soup, ada main course, ada dessert. Jumlah appetizer tidak boleh lebih daripada jumlah main course porsinya. Ya, begitu pula dengan dessert, tidak boleh melebihi jumlah main course, kecuali kalau memang dia tidak mengambil set menu ya, hanya datang khusus untuk dessert. Kan kita lihat sekarang banyak dessert house ya, atau cafe yang memang hanya menyediakan dessert di sana atau cake. Ya, itu mungkin kita bisa sesuaikan. Maka di situ adalah balance of portion, keseimbangan. Kalau memang orang itu hanya mengkonsumsi dessertnya saja, ya nggak ada appetizer di situ, dia tidak makan main course juga, tidak makan appetizer juga, mungkin dessertnya bisa lebih besar. Ya, itu adalah keseimbangan dari porsi. Ya. Berikutnya adalah traditional style, artinya adalah style yang secara tradisional, disajikan secara tradisional. Banyak restoran-restoran sekarang yang memang berorientasi pada masakan tradisional, ya. Restoran Sunda, restoran Padang, itu kan tradisional. Penyajiannya sesuai dengan apa yang memang menjadi latar belakang masakan tersebut. Masakan Padang disajikan apa? Di display ya, di depan, di kacanya itu. Lalu contemporary itu yang lebih modern dan juga ada variety of taste. Jadi rasa itu harus berimbang dalam satu menu. Ya, dalam satu menu rasa itu tidak harus didominasi oleh satu rasa. Ya, taste itu kan banyak. Next adalah menyiapkan menu costing. Ini adalah salah satu yang sangat penting ya dalam menyiapkan suatu menu, karena ketika kita akan menjual, costing itu menjadi hal utama yang memang sangat diperhatikan. Customer itu salah satunya adalah melihat dari harga jual. Harga jual itu mengacu kepada costing. Ya, apa yang harus diperhatikan ketika menyiapkan costing, yaitu adalah ingredient cost. Ingredients itu ada bahan baku, ya, bahan baku utama. Ingredient cost ini adalah yang nantinya akan menjadi komponen utama dalam membuat harga. Ya, di sini juga ada labor cost. Labor itu apa? Tenaga kerja. Di sini kita harus memikirkan labor cost-nya. Kenapa makanan sama-sama nih, makan burger di Bandung dengan di Jakarta kok beda? Padahal bahan bakunya sama. Karena labor cost di Jakarta lebih tinggi daripada di Bandung. Ya, kita bisa lihat dari UMR-nya mungkin. UMR di Jakarta itu kan lebih tinggi ya. Di sini kita mungkin beli burger harga berapa sih? 30.000, 40.000 mungkin sudah dapat yang bagus ya. Di sana 30.000, 40.000 mungkin yang biasa saja. Ya, karena orang sana terbiasa membeli harga di atas itu. Ya, karena UMR-nya juga tinggi. Itu labor cost ya, dia menentukan juga profit margin. Ya, kan kalian akan menjual itu mau cari berapa sih untungnya? Ada yang cost-nya 30%, ada yang 40%, ada yang 20%. Semakin kecil cost, maka margin keuntungannya akan semakin besar. Ya, tapi kan semakin kecil margin cost-nya, berarti semakin besar nilai jualnya. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Ya, kemampuan daya beli dari customer kita. Capital equipment cost ya adalah nilai dari penggunaan peralatan ataupun gedung, kapital. Ya, itu aset, nilai aset. Ya, nilai modal awal ya. Capital equipment ya. Lalu langkah-langkah apa saja sih untuk merencanakan menu? Baik, mungkin catering, mungkin juga
dari restoran, mungkin juga dari UMKM dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa langkah yang di sini memang kita perlukan ya atau kita perhatikan di awal, yaitu kebutuhan gizi klien kita. Ya, kebutuhan gizi itu bukan wah dia harus makan makanan bergizi dan lain sebagainya, bukan, tapi angka kecukupan gizi atau AKG yang kalian pernah hitung kan pasti ya. Customer kita mau siapa? Mahasiswa. Mahasiswa tuh umur berapa sih? 19 sampai 23 tahun, ya kan? Kecuali mahasiswa S3 tuh mungkin lebih tua lagi ya. Tapi kalau mahasiswa pada umumnya kan 19 sampai 23 tahun. Terus umurnya segitu, lalu juga ada jenis kelaminnya laki dan perempuan, maka kita bisa hitung kecukupan gizinya berapa. Sesuai nggak dengan makanan yang kita buat? Ya, hal seperti itu ya, kebutuhan gizi. Lalu menetapkan macam menunya, jenis-jenis makanan yang akan kita buat. Spesifikasinya seperti apa? Dessert house kah? Traditional food kah? Ya, western atau all day menu? All day menu itu bisa dimakan seharian. Itu menentukan macam menu. Lalu siklus menu, berapa lama itu menu itu akan kita buat sebelum kita ganti ke menu yang baru atau kita akan menambahkan menu yang baru. Ya, siklusnya akan berapa lama kita hitung. Misalnya, biasanya orang itu bosan dengan menu itu berapa lama sih? 6 bulan? Setahun? 2 tahun? Atau kalau ada season, sekarang musim dingin. Berarti kita menunya yang hangat, berarti kan gitu ya. Kalau Indonesia kan sebenarnya musim itu nggak terlalu pengaruh ya. Tapi kalau di luar negeri, ya khususnya negara-negara yang punya 4 musim, itu berarti mereka akan berpengaruh terhadap season atau musim. Karena tidak semua bahan pangan itu bisa tumbuh di musim tersebut. Ya, musim dingin ada yang tidak bisa didapat bahan pangan. Begitupun saat musim panas. Itu ya siklus periode. Lalu menetapkan pola menu. Ya, pola menunya akan seperti apa? Menetapkan jenis dan frekuensi standar porsi serta besaran porsi. Ya, besaran porsi tadi berpengaruhnya pada apa? Pada kebutuhan gizi. Semakin besar porsi, berarti maka kalorinya juga akan semakin besar, ya, akan mencukupi untuk orang-orang dengan kebutuhan tertentu, mungkin dewasa, mungkin atlet, mungkin orang yang membutuhkannya itu kalau besar. Kalau yang kecil, mungkin untuk anak-anak, mungkin untuk diet, mungkin untuk kebutuhan khusus pasien rumah sakit dan lain sebagainya. Serta menetapkan pedoman menu, ya, pedoman menu kayak tadi ya, yang dibutuhkannya itu apa? Membuat master menu. Jadi menu itu kita sudah buat masternya, master plan-nya kita sudah buat. Sehingga ini menu untuk kebutuhan dewasa, ini menu untuk anak-anak, ini untuk diet, ini untuk dan lain sebagainya. Sehingga saat kita perlu kita tinggal ambil, ya. Merancang menu dengan siklus yang sudah ditetapkan, tadi kita sudah bahas ya siklusnya mau apa saja gitu, tergantung musim bisa, tergantung tren bisa, tergantung kebutuhan customer atau keinginan customer bisa gitu. Melakukan penilaian menu, ya. Waktu itu kalian buat juga banyak survei mengenai makanan ya. Ada yang pakai kuesioner, ada yang pakai tes panel, ya. Oh ternyata masih kurang ini, oh termasuk berarti direvisi, ya. Begitupun menu. Ada yang punya produk baru, dia pasti lempar ke pasar dulu, lihat feedbacknya, serta melakukan uji coba menu ya. Uji coba menu pasti untuk menentukan menunya itu akan seperti apa. Ketika kalian akan membuat menu kan pasti trial dulu ya, trial and error. Oh ini masih kurang bagus, oh ini ternyata masih kurang enak, oh ini teksturnya masih kurang lembut dan lain sebagainya. Itu melakukan uji coba. Oke, kendala pada perencanaan menu catering. Jadi dalam menentukan atau membuat menu itu pasti ada kan kendala. Tidak mungkin semuanya akan lancar saja ya. Pasti ada kendala dalam setiap operasional perencanaan menu ini. Salah satunya adalah variasi menu yang melayani customer khusus. Itu akan susah, akan sulit. Karena apa? Kebutuhannya banyak. Kalau kalian lihat ya, sekarang itu kan banyak yang punya alergik, ada yang punya diabetes, ada yang punya kelebihan gula dan karbohidrat dan lain sebagainya. Selain itu juga harus punya knowledge dan skill, pengetahuan dan kemampuan dalam merancang menu, terutama pengetahuan mengenai bahan baku. Ya, bahan baku ini cocok nggak sih dibuat ini? Daging ini cocok nggak sih dimasak ini misalnya ya? Lalu ada kebosanan.
Jadi menu yang diulang-ulang atau menu yang biasanya sudah banyak di masyarakat itu biasanya juga sering membosankan ya. Kalian juga sering merasakan hal seperti itu mungkin ya. Jadi kebosanan terhadap menu itu merupakan salah satu yang banyak sekarang terjadi di masyarakat gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke? Oke, baik. Bagaimana cara mengatasi kebosanan konsumen terhadap makanan yang disajikan dalam layanan catering? Oke, bagus ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa menu itu bisa membuat bosan karena dia siklusnya itu aja, tidak ada perubahan. Jadi bagaimana caranya supaya menghindari hal tersebut ya, bener ya? Bagaimana supaya menu itu tidak bosan, tidak membosankan bagi customer ya? Salah satunya adalah dengan merotasi tadi menu, ya, memberi jeda waktu kepada satu menu itu untuk berulang, ya, sehingga tidak dalam siklus yang sama itu menunya yang satu saja, ya. Lalu juga pemilihan bahan baku, ya, bahan baku. Misalnya pemilihan karbohidratnya itu nasi kan banyak pilihan penggantinya. Bisa diganti dengan roti, bisa diganti dengan ubi dan lain sebagainya, ya. Atau jenis bagaimana kita merubah cooking metodnya, ya. Nasi itu kan nggak selalu harus steam rice ya. Kita bisa variasikan dengan mungkin nasi goreng, mungkin nasi Hainan dan lain sebagainya. Jadi how we cook it, ya, cooking tekniknya itu juga bisa dirotasi. Oke, lanjut. Sekarang kita akan tentang standar recipe, ya, membahas tentang standar recipe. Apa itu standar recipe? Standar recipe adalah resep, ya. Itu merupakan panduan, ya, untuk membuat suatu jenis masakan itu atau makanan itu menjadi seragam. Jadi siapapun yang membuat, dia pasti akan menghasilkan produk yang sama, baik dari segi rasa, takaran, warna, dan lain sebagainya. Ya, itu akan menjadi suatu pedoman bagi semua orang yang akan mengolah makanan dengan jenis yang sama. Makanya digunakanlah standar recipe. Selain itu, untuk menjaga kualitas dan kuantitas makanan, supaya makanan tersebut tetap dihasilkan dengan kualitas yang selalu sama. Setelah itu juga keterampilan karyawan dalam membuatnya itu juga terstandar. Karena di situ ada cooking prosesnya yang selalu sama. Berikutnya tentang bauran penjualan. Apa sih yang dimaksud bauran penjualan? Ya, bauran penjualan adalah suatu istilah penjualan dengan komposisi makanan dan minuman yang merupakan total dari penjualan, ya, atau susunan komposisi yang dijual mulai dari appetizer sampai dessert. Ya, jadi bauran penjualan itu keseluruhan dari penjualan makanan maupun minuman, ya, tidak diklasifikasikan, ya. Dan juga fungsinya adalah untuk mengetahui tingkat daya beli konsumen. Kan kita nggak tahu ya daya beli konsumen kita. Nah, dari bauran penjualan ini kita bisa mengetahuinya, ya. Konsumen yang datang itu bisa diketahui preferensinya, makanan yang disukainya, yang menjadi favoritnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang? Mengapa analisis sales history penting dalam menentukan bauran penjualan pada perencanaan menu? Oke, baik. Jadi sales history itu penting ya bagi bauran penjualan. Mengapa? Tadi seperti yang sudah kita bahas bersama bahwa bauran penjualan itu dia akan menjelaskan mengenai preference atau keinginan customer kita, ya. Sehingga dari bauran penjualan ini kita bisa mengetahui menu-menu apa saja yang memang menjadi pilihan dan kesukaan dari customer kita, sehingga kita bisa berfokus kepada hal tersebut. Ya, kita tidak perlu berubah-ubah atau mencari-cari lagi ya mengenai preference menu yang akan kita buat, karena kita sudah tahu dari si bauran penjualan ini gitu. Dan juga rentang harga yang akan kita buat. Berapa sih orang mau spend buat makanan kita? Tanpa bauran penjualan akan sulit ya menentukannya. Kita mungkin bisa kuesioner dan lain sebagainya, tapi kan itu membutuhkan waktu lagi. Sedangkan dengan bauran penjualan, kita bisa mendapatkan data yang lebih konkret, yang lebih spesifik mengenai harga-harga yang memang menjadi preference atau pilihan dari customer kita. Ya, terjawab sampai sini ya? Oke, terima kasih. Oke, kita tadi sudah menjelaskan banyak ya mengenai
menu dan lain sebagainya, juga ada sales history juga, lalu juga ada bauran penjualan. Nah, di sini kita akan belajar sedikit mengenai studi kasus ya. Kita mengangkat tema yang memang sedang menjadi banyak hot topik ya pada saat ini, yaitu MBG ya, bahkan ada lagunya ya kalian kalau tahu. Oke. Jadi di sini ada studi kasus tentang perencanaan menu catering ya. Catering yang besar saat ini adalah catering MBG ya, karena banyak untuk banyak masyarakat ya, mencakup banyak masyarakat. Nah, di sini kita ada studi kasus. Yang pertama adalah ya seperti ini, latar belakangnya adalah bahwa pemerintah itu sedang menggalakkan program makanan bergizi gratis ya, di mana untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Tadi kita sudah bahas ya, gizi masyarakat yang akan ini kan seperti apa? Biasanya adalah B3 ya. B3 itu apa? Ibu hamil, menyusui, dan balita. Tapi juga sekarang ditambah oleh siswa ya, siswa SD sampai SMA. Nah, di sini gizinya itu khusus anak sekolah, berarti rentangnya antara anak SD sampai anak SMA. Salah satu penyedia jasa catering ditunjuk untuk menyediakan jasa makan siang bagi 500 siswa ya per hari selama 20 hari dengan sistem menu siklus atau cycle menu yang kita bicarakan tadi ya, untuk menghindari kebosanan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, catering diwajibkan memanfaatkan minimal 70% bahan lokal ya. Jadi yang memang bahan yang ada di daerah tersebut. Kalau di Jawa Barat bahan lokalnya apa, itu 70% harus dipakai ya. 80 lalu kalau misalnya di luar Jawa, apa yang menjadi bahan lokalnya itu yang dipakai dalam 70%. Oke, jadi pertanyaan dari studi kasus ini adalah satu, oke, jadi identifikasi permasalahan utama yang dihadapi dalam kasus tersebut. Ya. Yang terjadi itu ada menu kurang bervariasi, terus ada kenaikan harga bahan baku dan keterbatasan anggaran. Oke, itu jadi identifikasi permasalahan utama dari kasus tersebut ya. Lalu ada beberapa lagi studi kasus yang nanti akan kita jawab. Baik, jadi nanti kalian akan diskusikan ya. Nanti kita akan bahas bersama mengenai pertanyaan-pertanyaan studi kasus yang tadi. Oke? Baik. Oke, jadi sudah selesai kalian diskusikan ya tadi ya bersama-sama tentang studi kasus tadi. Tadi yang pertama, identifikasi permasalahan utama sudah terjawab. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana strategi meningkatkan variasi menu tanpa mengurangi kualitas gizi, dan juga bahan lokal apa saja yang harus dipakai. Ya, ada yang bisa bantu saya jawab di sini? Boleh, silakan sih. Strateginya bisa melakukan rotasi menu, memanfaatkan berbagai teknik pengolahan, atau menggunakan bahan pangan lokal yang sedang musim dan memodifikasi resep. Baik. Untuk bahan alternatifnya kita bisa menggunakan bahan lokal seperti tahu, tempe, telur, ikan nila, ikan lele, ayam, jagung, singkong, ubi jalar, ataupun bayam. Oke, baik, terima kasih. Baik, tadi dari studi kasus tadi kita sudah banyak belajar juga ya bagaimana merancang menu itu supaya siklusnya bagus ya, tidak membosankan, dan juga bahan-bahan yang kita gunakan juga beraneka ragam, khususnya penggunaan bahan lokal tadi. Karena apa? Pertama, bahan lokal itu mudah didapat dan juga memiliki harga yang relatif lebih murah ya. Baik, jadi sudah semua materi untuk hari ini kita bahas bersama ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa dimengerti ya, bisa kalian terapkan di kehidupan atau di pekerjaan kalian nantinya ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Tata Boga Profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.